Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang penyederhanaan fungsi boleh dengan bentuk katonik SOP menggunakan metode konsensus. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zidni Ilma, Bagas Dwi, Isah, Elis Rosmiana, dan Alia Nabila. Baik, untuk bab 1 yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Alia. Silakan Alia. Baik, terima kasih Elis. Nah, untuk bab 1, yang pertama di sini ada latar belakang. Aljabar Boolean merupakan sistem matematika yang digunakan untuk mempelajari desain logika dari sebuah sistem digital. Pertama kali dikemukakan oleh George Boole pada tahun 1854. Seringkali fungsi Boole mengandung operasi dan juga suku yang berlebihan, sehingga fungsi tersebut dapat disederhanakan. Penyederhanaan tersebut dilakukan untuk optimalisasi terhadap fungsi Boolean tersebut. Fungsi Boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Penyederhanaan fungsi Boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara aljabar, metode peta Carnot, dan juga metode tabulasi dari Quine-McCluskey. Penyederhanaan dengan cara aljabar dilakukan dengan memodifikasi persamaan Boolean dengan menggunakan teorema-teorema atau aksioma dualitas untuk membentuk fungsi paling sederhana. Salah satu teorema yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean adalah teorema atau metode konsensus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode konsensus? Yang kedua, bagaimana cara penyederhanaan fungsi Boolean dengan menggunakan metode konsensus? Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi komputer yang berkaitan dengan penyederhanaan fungsi Boole menggunakan metode konsensus dengan bentuk canonic soup atau sum of product. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang ada adalah mampu mengetahui dan menyelesaikan penyederhanaan fungsi Boolean dengan metode konsensus dan mampu membuat aplikasi komputer yang berkaitan dengan penyederhanaan fungsi Boole menggunakan metode konsensus dengan bentuk canonic soup. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang dibuat berupa penyederhanaan fungsi Boolean menggunakan metode konsensus. Yang kedua, bentuk baku fungsi Boolean yang digunakan adalah sum of product atau SOP. Yang ketiga, jumlah peubah dibatasi maksimum 26 buah atau jumlah suku pada ekspresi Boolean maksimum 2 pangkat 26 buah. Dan yang keempat, pembangunan aplikasi menggunakan Visual Basic 2010. Selanjutnya ada metodologi penyelesaian. Nah, langkah-langkah pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan aljabar Boolean, khususnya mengenai penyederhanaan fungsi Boole dengan menggunakan metode konsensus. Yang kedua, mempelajari langkah-langkah metode konsensus dalam menyederhanakan fungsi Boolean. Yang ketiga, mempelajari teknik-teknik dasar pemrograman dengan menggunakan Visual Basic 2010. Yang keempat, melakukan perancangan yang meliputi perancangan algoritma, perancangan struktur data, perancangan data input, dan perancangan data output untuk membangun aplikasi. Yang kelima, setelah tahap tadi literatur, analisis, dan perancangan selesai dikerjakan, tahap selanjutnya yaitu tahap pengkodoan atau pembuatan aplikasi yang dibuat dalam modul-modul agar sesuai dengan rancangan program. Dan yang terakhir, melakukan pengujian terhadap aplikasi hasil rancangan. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengujian aplikasi untuk menyederhanakan fungsi Boolean dengan cara memasukkan fungsi Boole dan jumlah variabel masukannya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Baik, terima kasih Alia atas penjelasan bab satunya. Kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori yang akan dijelaskan oleh Bagas. Silakan Bagas. Oke, terima kasih Elis. Baik, untuk yang bab 2, yang pertama kami bahas tentang definisi aljabar Boole dengan fungsi Boole. Adapun definisi aljabar Boole sendiri merupakan suatu sistem matematika yang terdiri atas jumlah tak kosong dilengkapi dengan dua operator biner yang bisa disebut operasi jumlah dan perkalian atau operasi union yaitu komplement yang mana harus memenuhi postulat Huntington yang terdiri dari 4 syarat.
Yang pertama, adanya identitas dalam operasi penjumlahan dan perkalian, kemudian bersifat komutatif, operasi penjumlahan dan perkaliannya, kemudian operasi perkalian distributif terhadap penjumlahan, berlaku juga operasi penjumlahan distributif terhadap perkalian. Yang terakhir yaitu semua elemennya memiliki komplement penjumlahan tersebut. Nah, adapun beberapa hal yang membedakan antara aljabar pool dan aljabar pada umumnya. Yang pertama, pada aljabar biasa tidak berlaku sifat distributif operasi penjumlahan terhadap perkalian. Kemudian pada aljabar pool, tidak semua anggota memiliki inverse perkalian. Dan yang ketiga, adanya operator komplement yang ada pada aljabar biasa. Kemudian yang keempat, elemen pada aljabar pool itu tidak didefinisikan secara pasti, sehingga pada umumnya yang biasa digunakan adalah aljabar pool dua nilai, yang elemennya adalah 0 dan 1. Kemudian definisi dari fungsi pool merupakan suatu pemetaan yang memetakan dari Bn ke B, di mana Bn itu sendiri merupakan hubungan pasangan urut n tuple. Di sini dicontohkan, andaikan terdapat 3 tuple yang bernilai 0, 1, 1, kemudian kita petakan sebagai fungsi f sama dengan ABC ditambah A aksen C, hasilnya adalah 0. Berarti fungsi tersebut memetakan 3 tuple perhimpunan 0 dan 1 sebagai daerah asal dari aljabar pool dua nilai. Nah, untuk fungsi pool sendiri itu sudah selalu unik. Dalam artian, terdapat suatu fungsi yang ekuivalen mesti terlihat asal itu berbeda. Kemudian bahasan ini terkait bentuk kanonik, bahwa bentuk kanonik itu merupakan bentuk baku dari ekspresi boolean. Jadi atas dua yaitu SOP dan POS. SOP itu merupakan munculan dari hasil kali yang mana suku itu disebut minterm. Contohnya XYZ ditambah X aksen, Y aksen. Kemudian yang kedua ada POS, produk paksa merupakan perkalian hasil jumlah. Contohnya A tambah B aksen tambah C dikalikan A tambah C. Dan setiap suku pada POS disebut maksterm. Kemudian ada produk fundamental. Produk fundamental sendiri merupakan perkalian antara variabel-variabel aljabar pool tanpa adanya variabel yang sama atau yang berkomplement. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang lengkap, kemudian tidak lengkap. Maksud dari lengkap merupakan semua variabel itu tercantum dalam produk tersebut, sedangkan tidak lengkap, tidak semua variabel termuat dalam produk fundamental. Di sini dicontohkan untuk yang lengkap, misalkan ada fungsi x, y, z. Kemudian fungsi itu sama dengan x, y, aksen z. Nah, masuk lengkap karena di sini ada 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Sedangkan produk fundamental tidak lengkap, di sini dicontohkan fx, y, sama dengan y, z. Nah, karena tidak memuat x, berarti masuk tidak lengkap. Kemudian ada implikan prima merupakan bentuk produk fundamental yang nantinya dipergunakan untuk menilai fungsi lebih lanjut. Nah, syarat suatu P disebut implikan prima yaitu P tambah F sedangkan F, yang mana F itu sendiri merupakan fungsi poolnya. Kemudian syarat dipenuhi juga adalah P termuat di dalam F. Jadi contohkan, andaikan terdapat fungsi pool F ABC sama dengan AB aksen ditambah ABC ditambah aksen BC aksen, kemudian di sini ada P sama dengan AC aksen. Nah, dibuktikan bahwa P sebagai aksen itu merupakan implikan prima sebab apabila kita uraikan AC aksen sama dengan ABC aksen ditambah AB aksen C aksen, yang mana semua itu termuat di dalam F. Sedangkan contoh lain seandainya terdapat C aksen apabila kita uraikan seperti dalam slide, nah itu tidak semuanya itu termuat di dalam F, sehingga yang merupakan implikan prima adalah AC aksen bukan C aksen. Kemudian ada metode superfluous. Jadi di dalam mencari implikan prima, kita bisa gunakan metode superfluous. Andaikan terdapat P yang merupakan produk fundamental dan F itu fungsi boolean, P disebut superfluous dalam P plus F. Jika dan hanya jika F itu ekuivalen dengan P plus F. Atau dengan kata lain, F adalah superfluous dalam P plus F jika dan hanya jika P termuat di F. Di sini dicontohkan, terdapat F ABC sama dengan AC aksen ditambah AB ditambah B aksen C aksen. Akan ditunjukkan bahwa P sama dengan AC aksen merupakan superfluous. Berarti yang pertama kita tunjukkan dahulu bahwa AC aksen termuat di dalam AB ditambah B aksen C aksen. Nah, di sini digunakan hukum aljabar, nanti diperoleh AC aksen dikali beta B aksen ditambah ABC ditambah aksen B aksen C aksen ditambah AB ditambah B aksen kali C aksen. Nah, karena B plus B aksen merupakan tautologi yang artinya selalu benar, maka terbukti bahwa AC aksen termuat di dalam F, yaitu AB ditambah B aksen C aksen. Nah, kemudian bukti yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa F ekuivalen dengan G. Nah, tadi di atas kita peroleh bentuk G seperti taruh dalam slide, kemudian nanti kita sederhanakan dengan hukum aljabar, kita peroleh
AC aksen ditambah AB ditambah B aksen C aksen. Dan ternyata G sama dengan P plus F. Karena tadi sudah terbukti bahwa P sama dengan AC aksen bermuara di dalam F, kemudian P plus F juga sama dengan F, berarti kita dapat kesimpulan bahwa P sama dengan AC aksen merupakan superfluous. Ya, berikutnya di sini kami sediakan tabel hukum aljabar pool yang bisa digunakan untuk minimalisasi fungsi. Antaranya ada hukum double complement, kemudian hukum idempotent, ada juga hukum identitas dan dominasi, kemudian komutatif asosiatif, distributif juga, kemudian ada hukum De Morgan dan absorpsi, kemudian dua yang terakhir ada property unit dan zero property. Selanjutnya terkait penyederhanaan fungsi pool, jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi pool. Yang pertama itu ada aljabar, kemudian Gmap, ada tabulasi, ada konsensus. Nah, untuk minimalisasi aljabar ini dapat dilakukan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam tabel yang disediakan sebelumnya. Kemudian untuk menyediakan secara Gmap, yang itu merupakan penyediaan secara grafis, jadi harus dibuat tabel-tabel yang mana nanti kita perlu mengelompokkan minterm yang beda sebanyak 1 bit saja dan dikelompokkan sebanyak lipatan 2. Nah, karena dilakukan secara grafis, metode ini lebih dapat digunakan untuk memasukkan 6 variabel. Oleh karena itu, dikembangkan metode math sebagai modifikasi dari Gmaps yang dilakukan dengan cara memasukkan satu atau lebih variabel dalam Gmap. Nah, untuk maksimalnya yaitu sebanyak N1 sebagai jumlah variabel fungsi pool. Nah, kemudian ada juga alternatifnya dari metode Gmaps, itu menggunakan metode tabulasi. Di sini nanti kita mengombinasikan minterm yang berbeda 1 bit pula, sesuai hukum komplement. Kemudian nanti kita lakukan perulangan untuk menggabungkan minterm yang berbeda 1 bit sampai bisa dilakukan penggabungan kembali. Kemudian yang terakhir ada metode konsensus. Jadi metode ini kita dasari pada tema redundansi atau disebut tema konsensus. Yang pertama untuk bentuk SOP, andaikan terdapat AB tambah aksen C ditambah BC, nanti disederhanakan menjadi AB tambah aksen C, yang mana tertera dalam slide. Kemudian yang kedua untuk bentuk cos-nya, yaitu A plus B dikalikan A aksen plus C dikali B plus C sama dengan A tambah B dikalikan aksen plus C. Nah, kemudian syarat penggunaan metode konsensus ini adalah salah satu variabel dan momentum muncul dalam term lain. Nah, di sini andaikan terdapat dua minterm, misalkan P1 dan P2. Terus ada variabel juga XK, yang mana X itu muncul di P1 atau P2. Nah, kemudian komplement itu muncul di salah satunya juga. Maka konsensus dari P1 dan P2 itu merupakan perkalian setelah XK dan XK komplement dihilangkan. Contohnya di sini ada ekspresi XY Z aksen W dan XY aksen W. Nah, di sini ada literal yang muncul yaitu Y dan Y aksen. Nah, apabila kita hilangkan Y di suku pertama, tersisa XZ aksen W. Dan apabila kita hilangkan Y aksen di suku kedua, kita peroleh XW. Dan kita gabungkan sebagai perkalian, nanti kita peroleh XZ aksen W. Yang mana adalah konsensus dari XYZ aksen W dan XY aksen W. Nah, andaikan dapat F-nya itu XYZ aksen W ditambah XY aksen W ditambah XZ aksen W, karena XZ aksen W itu konsensus dapat dihilangkan, jadinya tersisa dua suku, yaitu XZ aksen W ditambah XY aksen W. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyederhanakan fungsi pool dengan metode konsensus. Yang pertama, kita cari dahulu implikan-implikan primanya, kemudian kita urutkan dari yang variabel itu paling sedikit. Nah, setelah itu kita seleksi dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, masukkan setiap implikan prima ke dalam kolom dan baris tabel. Jadi kita buat dahulu tabelnya, kemudian kita bandingkan antar implikan prima satu-satu dari kolom ke baris. Nah, apabila ada implikan prima dengan semua variabel itu sama, kolom dan baris, kita perlu menuliskannya dalam sel. Kemudian apabila terdapat implikan prima kolom itu variabel itu terdapat minimal satu yang tidak termuat dalam implikan baris, maka dituliskan variabel, andaikan di sini dimisalkan dengan alfa, maka ditulis alfa di dalam selnya. Kemudian apabila terdapat minimal satu dalam implikan prima kolom yang merupakan komplement dari implikan prima dalam baris, kita tuliskan sebagai F. Kemudian apabila terdapat minimal satu kombinasi disjungsi sel dalam setiap baris dalam suatu tautologi, maka baris itu dinamakan superfluous. Nah, apabila tidak terdapat yang superfluous, berarti implikan tersebut merupakan implikan yang sederhana. Kemudian apabila terdapat satu implikan prima yang superfluous, kita gunakan metode Patrick.
Yang pertama, kita harus menunjukkan dahulu bahwa setiap indikator dalam tabel merupakan variabel. Kemudian kita beri nilai setiap variabelnya 1 jika termasuk dalam tabel dan 0 jika tidak dalam tabel. Nah, kalau setiap indikator termuat dalam tabel, maka kita beri nilai 1. Kemudian apabila terdapat superfluous, maka beri nilai disjungsi antara indikator tersebut dengan setiap pasangan indikator prima yang menyebabkan indikator tersebut superfluous dengan nilai 1. Kemudian kita susun variabelnya sebagai bentuk perkalian yang bernilai 1, dan kita sederhanakan juga dengan hukum-hukum yang berlaku pada aljabar bulus yang pada tabel tadi. Dan yang kelima, kita memilih produk dengan persamaan yang variabelnya paling sedikit. Yang terakhir, kita ubah produknya tersebut menjadi indikator prima, di mana perkalian antar variabel ubah menjadi jumlah indikator prima. Baik, terima kasih Bagas atas penjelasan bab 2-nya. Mari kita lanjut ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh Isah. Silahkan Isah. Baik, terima kasih Elis. Selanjutnya ada bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan fungsi boolean metode konsensus yang secara manual. Langsung saja ke contoh penyederhanaan fungsi bool-nya. Misalkan diberikan fungsi bool FABCD sama dengan AB aksen ditambah ABC aksen D aksen ditambah ABCD aksen ditambah B aksen D aksen. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa langkah-langkah untuk menyederhanakannya itu pertama mencari implikan-implikan prima dari fungsi bool. Nah, caranya itu dengan mengeliminasi beberapa produk fundamental yang termasuk dalam produk fundamental yang lain, atau ini disebut proses include. Cara selanjutnya itu menambahkan konsensus dari dua produk fundamental dalam fungsi bool. Nah, kita harus ulangi kedua langkah tersebut sampai tidak dapat digunakan kembali. Kembali kepada soal. Nah, ini kan kita udah tahu nih persamaannya itu AB aksen ditambah ABC aksen D aksen ditambah ABCD aksen ditambah B aksen D aksen. Nah, kita bisa konsensus AB aksen dan ABC aksen D aksen. Di sini ada literal yang saling komplement, yaitu literal B. Sehingga kita dapat hasil konsensusnya itu A, C aksen, D aksen. Kita juga bisa konsensus dari AB aksen dan AB, C, D aksen. Di sini literal yang saling komplementnya juga B. Jadi B-nya dapat kita hapus, dan sisa-sisa literalnya dapat kita kalikan. Jadi hasilnya itu A, C, D aksen. Kemudian kan tadi langkah-langkahnya itu menambahkan konsensus. Jadi hasil konsensus tadi kita tambahkan. Jadi kita dapat persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita include. Karena AB, C, yang ini AB, C, aksen, D aksen itu include dengan AC aksen D, maka AB, C aksen, D aksen dapat kita hapus. Selain itu juga AB, C, D aksen itu include dari AC, D aksen. Jadi kalau include tuh kan si AC, D aksen itu termuat di dalam AB, C, D aksen kan, sama A-nya ada, C-nya ada, D aksennya ada. Jadi AB, C, D aksennya itu dapat kita hapus. Nah, selanjutnya ternyata yang ini masih bisa kita konsensus lagi. Dari AC aksen, D aksen, dan ACD aksen kita konsensus. Ini kan literal yang saling komplement itu C ya, berarti bisa kita konsensus hasilnya itu A, D aksen. Kemudian hasil konsensusnya kita tambahkan. Nah, selanjutnya ternyata ada yang include nih dari AC aksen, D aksen itu include AD aksen. Jadi AD aksen itu termuat dalam AC aksen, D aksen, sehingga ACD aksen bisa kita AC aksen, D aksen dapat kita hapus. Dan ACD aksen juga include AD aksen. Jadi ACD aksen dapat kita hapus dan kita peroleh hasil akhirnya itu AB aksen ditambah B aksen, D aksen ditambah AD aksen. Nah, ini udah nggak bisa kita proses include maupun konsensus lagi karena udah paling sederhana. Jadi kita dapat simpulkan bahwa implikan-implikan prima dari fungsi bool-nya itu adalah AB aksen, B aksen, D aksen, dan A, D aksen. Nah, terus langkah kedua itu mengurutkan implikan prima berdasarkan jumlah variabel dari yang terkecil hingga terbesar. Karena ini jumlah variabelnya semuanya 2, jadi udah secara urut ya, tidak perlu diurutkan kembali. Terus yang ketiga, menyeleksi setiap implikan prima yang diperoleh dengan prosedur
memasukkan setiap implikan prima dalam kolom dan baris tabel. Tadi kan implikan primanya ada 3. Ada B aksen, B aksen, D aksen, AD aksen. Kita taruh di kolom dan baris. Nah, kemudian apabila suatu implikan prima kolom dengan semua variabelnya termuat dalam implikan prima baris, maka tidak perlu dituliskan dalam sel tabel. Contohnya yang ini, baris ke-1, kolom ke-1. Dia kan variabelnya AB aksen di yang kolom, dan di yang baris juga AB aksen, jadi tidak perlu dituliskan kembali. Nah, terus selanjutnya apabila suatu implikan prima kolom dengan semua variabelnya terdapat minimal satu variabel yang tak termuat dalam implikan prima baris, maka untuk setiap variabel alfa dalam implikan prima kolom dituliskan dalam sel tabel. Contohnya ini ya, di kolom kedua itu kan B aksen, D aksen. Sedangkan di baris pertama itu A, B aksen. Dan di sini ada yang sama yaitu B aksen. Jadi kita dapat tulis di sininya D aksen. Kan B aksennya sama nih, jadi nggak usah ditulis, kita tulisnya D aksen. Yang ini juga A, D aksen, dan AB aksen yang sama itu A. Jadi yang kita tulis D aksen. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih superflows dari variabel boolean. Nah, perhatikan bahwa A, B, dan C bukan merupakan superflows. Kenapa? Karena tidak memuat semua kombinasi sel untuk variabel yang bersifat tautologi. Jadi karena di sini hasilnya itu D aksen dan D aksen, jadi dia bukan superflows. Kalau dia superflows itu harusnya satunya yang aksen, satunya enggak, atau bisa kita bilang saling komplement gitu. Ini kalau ini kan D aksen, jadi tidak bersifat tautologi. Jadi dia bukan superflows. Yang ini juga sama dan yang bawah juga sama. Nah, sebenarnya karena bukan superflow semua, berarti ini artinya dia udah implikan prima sederhana, dan hasil penyederhanaannya tuh bisa langsung kita tulis aja AB aksen ditambah B aksen, D aksen ditambah AD aksen. Tapi akan kita coba untuk melanjutkan ke metode Patrick-nya. Nah, kalau di metode Patrick itu kan syaratnya itu kita harus mengasumsikan setiap implikan prima dalam tabel implikan prima sebagai variabel bool. Nah, kita misalkan si AB aksen itu A, terus B aksen, D aksen itu B, dan C itu AD aksen. Nah, karena dia bukan superfluous, berarti kita tulis A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Nah, nanti misalkan di kasus lain dia itu superfluous, berarti misalnya di sini D aksen, di sini B. Berarti kita tulisnya A ditambah B kali C. Tapi karena ini dia nggak ada, bukan superfluous kan, berarti kita tulis langsung aja A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Jadi diperoleh persamaan variabel boolnya itu ABC sama dengan 1. Kemudian kita ganti nih, ABC kan tadi kita misalin. Kita masukin lagi ABC yang sesungguhnya, yaitu A itu AB aksen, B itu B aksen, D aksen, C itu AD aksen. Jadi hasil fungsi bool sederhananya itu FABCD sama dengan AB aksen ditambah B aksen, D aksen ditambah AD aksen. Selanjutnya saya kembalikan kepada Elis. Baik, terima kasih Isa atas penjelasannya. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi boolean metode konsensus aplikasi yang akan dijelaskan oleh Zidni. Silahkan Zidni. Oke, terima kasih Alias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi bool metode konsensus dengan menggunakan aplikasi. Langkah-langkah dalam membuat aplikasi penyederhanaan fungsi aljabar bool dengan metode konsensus menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 2010. Caranya yaitu yang pertama kita harus memiliki dan membuka aplikasi Microsoft Visual Basic, kemudian klik New Project. Terus untuk membuat tampilan seperti ini dalam aplikasi, kita memerlukan toolbox dalam aplikasinya, yaitu text box, label, dan button. Di mana label adalah ini aplikasi penyederhanaan fungsi bool menggunakan metode konsensus dengan bentuk anodik SOP, terus kemudian fungsi bool, jumlah variabel, dan hasil itu label, itu kegunaannya label, yaitu menampilkan teks pada aplikasi untuk memperjelas objek.
Kemudian tools yang selanjutnya ada text box, di mana text box di sini digunakan untuk menerima input dari user untuk memasukkan persamaan fungsi bool, terus jumlah variabel, dan menampilkan hasil. Kemudian tools yang selanjutnya ada button, di mana button ini kegunaannya untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu perintah tertentu. Nah, button di sini tuh ada 3, yaitu reset, proses, dan keluar. Kemudian setelah kita membuat tampilan aplikasinya, kita masukkan source code untuk menjalankan aplikasinya. Nah, setelah kita memasukkan, kita cek apakah masih ada error atau enggak. Kalau masih ada error, berarti masih ada yang salah dan kita harus membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, selanjutnya kita run programnya. Nah, kalau sudah seperti ini, aplikasinya sudah dapat digunakan dan dapat disimpan dalam bentuk RAR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi metode konsensus. Yang pertama, masukkan persamaan dan variabel secara berurutan sesuai abjad pada kotak fungsi. Nah, untuk contoh soalnya, kita pakai contoh soal yang tadi sudah dijelaskan oleh Isah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa variabel yang digunakan adalah huruf besar untuk variabel tanpa aksen dan huruf kecil untuk variabel dengan aksen. Maka pada contoh yang tadi itu ada FABCD sama dengan AB aksen ditambah ABC aksen D aksen ditambah ABC D aksen ditambah B aksen D aksen. Nah, kita dapat tulis dengan A besar B kecil ditambah A besar B besar C kecil D kecil ditambah A besar B besar C besar D kecil ditambah B kecil D kecil. Kemudian kita masukkan jumlah variabel yaitu 4. Kemudian setelah itu tekan tombol proses untuk menjalankan program dan hasil akan muncul pada kotak hasil. Kita tekan tombol proses. Nah, ini dia hasil dari persamaan fungsi bool. Nah, hasil dari persamaan fungsi bool di sini sama dengan hasil yang kita kerjakan secara manual. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita saja keluar. Untuk itu dia cara membuat dan cara menggunakan aplikasi metode konsensus. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Alice. Baik, terima kasih Zidni atas penjelasannya. Mari kita lanjut ke bab 4 yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, di dalam bab 4 penutup ini terdapat kesimpulan di mana setelah menyelesaikan perancangan aplikasi penyederhanaan fungsi boolean dengan metode konsensus, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi boolean ini disebut juga minimisasi fungsi. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Untuk yang kedua, aplikasi mampu menyederhanakan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan mampu menyederhanakan fungsi boolean dengan jumlah peubah yang cukup besar yaitu maksimum 26 buah. Untuk yang ketiga, aplikasi mampu menunjukkan hasil konsensus dan include tabel implikan prima serta implikan sederhana. Dan untuk yang terakhir adalah hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan secara komputasi telah dibandingkan dengan pengujian secara manual. Dan hasil akhirnya dari metode penyederhanaan yang dilakukan memiliki hasil yang sama dan memiliki langkah-langkah penyelesaian yang sama menurut teori yang telah dipelajari dalam metode-metode penyederhanaan aljabar boolean. Maka dari maksud dan tujuan pembuatan perangkat aplikasi ini telah tercapai baik sesuai dengan perencanaannya. Lalu bagian kedua ada saran. Saran berdasarkan teori-teori yang dibahas sebelumnya dan hasil pengujian terhadap program aplikasi, maka ada beberapa saran untuk pengembangan penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan metode konsensus selanjutnya.
Yang pertama, bentuk persamaan fungsi boolean yang diimplementasikan adalah penjumlahan dari perkalian. Diperlukan pengembangan untuk masukkan ekspresi dalam bentuk kalimat perkalian dari penjumlahan atau product of sum. Yang kedua yaitu jumlah variabel yang menjadi batasan aplikasi ini adalah maksimal 26 variabel. Maka untuk pengembangan selanjutnya jumlah variabelnya tidak dibatasi. Dan yang terakhir, aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi berbasis Android agar lebih mudah diakses oleh semua orang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.